Ya, saya lanjutkan Mas Rebima. Tadi Gus Coy bilang PDIP aja yang udah memenuhi, nggak deklarasi-deklarasi. Ya wajar lah kalau koalisi perubahan ini masih menimbang-nimbang dulu, menahan, nuntut lain harus cepet-cepet. Menuntutnya tadi kan sebagai akibat karena topik hari ini kan koalisi Anies semakin solid. Ya, saya kan komentarinya gitu, itu. Bisa melebar karena topiknya itu diminta untuk mengomentari koalisi Anies semakin solid. Nah kalau solid kenapa ada variabel-variabel tadi gitu. Nah kalau kami kenapa belum mengumumkan, ya kita tidak ingin pemerintahan Jokowi yang mandatnya juga salah satu pengusung adalah PDI Perjuangan ini tidak jatuh terpuruk, gitu aja sebenarnya. Maka PDI Perjuangan selalu menginstruksikan pada jajaran kader untuk tidak hanya memenangkan tapi juga menjaga proses kemenangan itu sampai di waktu yang tepat. Tapi Nasdem juga masih menjaga kemenangannya Pak Jokowi kok sampai 2024 nanti. Coba bayangkan kan kalau satu tahun sampai 2024. Kalau 1 tahun yang lalu Ibu Mega sudah bicara capres cawapres itu. Bagaimana dinamika di dalam pemerintahan Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin. Jadi kami menghargai dan kami mengerti kenapa terjadi pertemuan silaturahmi antar pimpinan partai politik untuk bekerja sama atau untuk berkoalisi untuk mengusung capres dan cawapresnya. Memang yang agak sedikit berbeda pada saat Nasdem sebagai partai koalisi pemerintah ya, mengusung Pak Jokowi berkoalisi dengan 2 partai politik di luar pemerintahan. Nah memang agak sedikit konstruksi, tidak hanya di dalam pemerintahan maupun di partai pengusung, di dalam internal Nasdem pun juga waktu itu bingung kan itu. Tapi ini juga dia apa dinamika yang mendewasakan kita. Enggak ada Nasdem bingung, enggak ada. Ada biasa. Kontraksi juga apalagi kontraksi di dalam internal. Ya saya hanya baca di media bahwa ada yang kemudian keluar, ada lepas. Kalau itu tidak konstruksi ya mungkin itu hanya sekedar perbedaan pendapat aja. Gimana? Saya bertanya dan berkomentar. Tadi kan dibilang apa jadinya kalau Ibu Mega sudah mengumumkan capres-cawapres setahun yang lalu. Itu pasti nggak ada tuh isu-isu 3 periode perpanjangan masa jabatan. Kalau Ibu Mega setahun lalu sudah ngumumin, nggak akan ada tuh. Nah ini pertanyaan sekarang. Sebagai koalisi pemenang pemilu, itu koalisi partai politik pemenang pemilu, sekarang PDI Perjuangan ada yang sudah ngincer partai untuk diajak koalisi atau nunggu dilamar gitu, atau sudah ada blok-blok pokoknya saya nggak mau koalisi sama yang itu gitu. Ini kan dalam rangka menjawab pidato Ibu Mega juga tuh tentang kader-kader terbaik PDI Perjuangan yang siap dipilih nanti oleh Bu Mega. Pasti ya, saya katakan berapapun kandidat calon presiden, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, tetap konstitusi mengatakan di putaran terakhir harus 50% per 1 itu kan nampak sekali bagaimana elektoral yang diperoleh partai politik saat ini kan termasuk PDI Perjuangan dari lembaga survei kan tidak bergerak dari 20 ke 25 turun ke 24 itu ya. Mau tidak mau secara elektoral selain elektoral dari kandidat yang diusung ini kan bisa pilpres rasa pileg, bisa pileg rasa pilpres, karena secara elektoral di bawah yang bekerja itu juga efektif mesin dari partai termasuk kader-kader pilegnya. Mau tidak mau ya kerjasama antar partai politik atau koalisi harus yang didasarkan pada narasi besar, yaitu antara gagasan dan pikiran untuk bangsa ini, atau lebih tepatnya bagaimana framing ideologis itu lebih menentukan kerjasama dengan minimal partai yang sama-sama lah ya, dan untuk kepentingan Indonesia ke depan ya. Tapi kan nggak masuk koalisi mana-mana, nggak maksud saya. Sudah ada yang diincar belum koalisi partai lain untuk gini, apakah mau gabung di KIB atau koalisi perubahan? Yang jelas saya lihat pertemuan Ibu Mega dengan beberapa tokoh partai politik yang selama ini ada dan pertemuan partai politik dengan PDI Perjuangan juga selalu ada. Ya, apakah itu penjajakan? Memang saya tidak bisa berani mengatakan. Mau ketemu Surya Paloh sama Bu Mega? Ya, Gus Coy. Ingin ada pertemuan Gus Coy?
Iyalah, prinsip yang pertama tadi kita ingin ketemu semuanya. Pasti dengan Pak Surya Paloh juga, apakah itu menjadi bagian juga frame koalisi seperti saat mengusung Pak Jokowi dengan Maruf Amin atau Pak Jokowi dengan Yusuf Kalla, ini semua sekali lagi serba dinamis. Maksudnya gini loh, kalau di dalam ini kan baru pacaran, bahwa datang ke pacar satu ke pacar lain itu tidak menyalahi hukum, ya kan? Oh, pacarnya banyak. Calon pacar kadang dianggap tidak etis. Kalau orang Jawa bilang sebelum janur melengkung, ya, melengkungnya itu kan KPU. Janur sebenarnya nggak melengkung itu KPU, kan, melengkung ini nunggu PDIP doang ya, nih Mas janur Bima. melengkung itu kan keputusan capres cawapres KPU. Ya. Saya kira silaturahmi dalam rangka penjajakan Masih sangat mungkin ya terbuka ya. Atau kalau mungkin juga perselingkuhan pacaran, ya kan? Mungkin sangat mungkin terjadi. Termasuk juga dengan Bang Riza Patria dengan Gerindra juga masih sangat mungkin ya. Apalagi dengan Pak kalau Prabowo. Berapa ya. kali pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ya kan? Mic-nya Bang digunakan mic. Batiknya udah sama merah. Itu ada kedekatan secara personal dan juga dalam narasi Insya Allah besar. 2024, 2029 bisa. Tapi Bang Gerindra, PKB, PDIP, mungkin Golkar juga lain-lain Insya Allah. Nah, berarti kalau saya Nasdem sih ditinggal sendirian ya, nih kayak makanya kalau Nasdem, saya Demokrat, masih PKS ada yang sendirian. lain. Ya. saya justru mendoakan semua yang hadir di sini mengajukan capres. Jadi 4 pasang kan ini mungkin ini. Sangat mungkin, tapi katanya hitung-hitungannya kalau 50+1 tuh agak berat, jadi tetap harus koalisinya agak. Oh gitu jangan ya. terlalu banyak lah. Tapi kalau 4 gitu. dulu kan asik juga buat kita rakyat. Ya, untuk rakyat. Saya kira enak koalisi sebaiknya tidak dipersimpangkan jalan, ya kan? Yes. Nah, Koalisi sebaiknya karena itu menyangkut tidak hanya sekedar berebut kekuasaan, tapi juga koalisi dalam gagasan dan pikiran besar itu bagus dipersiapkan sebelum kontestasi. oke, Kang Maman, Maka dua Mas Ade calon Bima. juga lebih bagus. Ini menarik yang Bang Riza bilang tadi, bisa jadi nanti KIB, Gerindra, semua PDIP gabung, mungkin ke situ juga bisa jadi ya. Sangat mungkin. Jadi tapi kalau 4 pasang saya lihat Nggak mungkin. hampir nggak mungkin saja, tapi mungkin peluangnya kecil. Oke. Saya bilang tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, Iya, Mbak ya. tapi kalau Bang Riza bilang ini bisa jadi 2 pasang aja Iya, nih kalau sangat ini mungkin semua aja. gabung ke sini. Makanya tadi saya bilang sendirian. sangat mungkin kita bareng dengan PDIP, Gerindra, PKB, KIB. Sangat mungkin juga KIB bareng dengan Nasdem, PKS dan Demokrat. Sangat mungkin juga malah 3 poros misalnya gitu. Jadi artinya gini, Pak, politik kan the art of possibility. Artinya semua kemungkinan pasti akan dibuka ruangnya. Namun memang kita setuju bahwa penjajakan komunikasi politik jauh-jauh hari sebelum menuju Pilpres itu wajib dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, penyamaan frekuensi, dan pemikiran dalam konteks Indonesia ke depan. Karena gini, saya setuju ya, yang paling utama ini harus dibangun komunikasi ke semuanya. Minimal Mbak, minimal kita bisa meminimalisir polarisasi pertarungan Pilpres yang kemarin. Sebelumnya, ya. Karena kan itu ada kesepemahaman di antara kita semua bahwa pertarungan Pilpres kemarin itu betul-betul cukup menyita energi dan pikiran kita. Kalau gitu pasangan calonnya jangan 2 pasang ya, harus 3. Kalau 2 pasang tetap polarisasi nih. Enggak gini, belum tentu juga. Belum tentu. 2 pasang pun tidak ada, kita tidak bisa langsung menjustifikasi kalau hanya 2 calon, polarisasi yang kemarin bisa terjadi. Tapi kan sekarang udah selesai polarisasi. Loh ya itu dia, ini kan karena sekarang kan udah terpecah-pecah, udah irisannya udah berubah-berubah peta koalisi politiknya. Nggak, maksud saya polarisasinya udah nggak ada harusnya. Dengan bergabungnya Pak Dengan Prabowo bergabungnya Pak Prabowo, kalau masih ada tunjuk Pak Prabowo tuh, berarti Anda ngapain mau join? Nah itu minimal tadi maksud saya tadi, tapi poinnya mau saya sampaikan, minimal dengan silaturahmi politik, safari politik, semua tokoh-tokoh ini, paling minimal kita sama-sama memiliki kesepemahaman dan kesepakatan bahwa polarisasi pembelahan dalam kontestasi politik di Pilpres nanti itu setidaknya kita bersepakat untuk kita minimalisir. Ya paling tidak mengedukasi publik lah ya, ini elit-elitnya ini perdebatannya bisa sangat cair, bergabung. lebih kepada perdebatan ideologi, perdebatan konseptual, dan bagaimana bisa mendorong kesinambungan program. Saya yakin siapapun dia dalam konteks kontestasi politik dan pemerintahan di Indonesia, baik itu tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, pasti dia punya kesepahaman yang sama. Yang baik kita pertahankan, yang kurang baik kita perbaiki. Wah, ini sama kayak Gus Coy ini, koalisi perubahan berarti ini sinyal ini. Enggak, Golkar sama Nasdem itu cermin dari tradisi kita. Karena tradisi
saya Ya gini, itu kayak saya tambahkan. slogannya koalisi perubahan, yang baik kita ambil, yang buruknya ditinggalkan. Saya ingat saya ngomong itu waktu itu. Itu gerakan perubahan Nasdem itu memang kristalisasi dari sebuah pemahaman kita terhadap budaya kita itu. Jadi tidak ada radikal, cara memerintah secara radikal, secara ekstremis, semua harus moderat. Nah, dengan pemahaman filosofi yang seperti tadi itu adalah cermin dari masyarakat kita, ingin moderat dan seterusnya. Ya. Oke, baik. Tahan dulu Gus Yahya, nanti kita lanjutkan. Ini mungkin diskusi yang lebih menarik adalah mengenai calon. Walaupun masih masing-masing punya, nanti tahan dulu segala macam, apalagi PDIP yang paling seksi ditunggukan siapa calon, nanti kita bahas ke situ. Kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi.